Salah satu peringatan yang paling banyak tertulis dalam Alkitab adalah jangan takut. Dari perjanjian lama maupun perjanjian baru. Berkali-kali firman Tuhan berkata, jangan takut, jangan takut, jangan takut. Aku menyertai engkau. Jangan takut. Roh di dalam kita lebih besar dari roh yang dalam dunia ini. Jangan takut. Melewati air, kamu tidak akan dihanyutkannya. Melalui api, kamu tidak akan dihanguskannya. Jangan takut. 1000 boleh rebah di sisi kirimu, 10.000 boleh rebah di sisi kananmu. Itu tidak akan menimpamu. Jangan takut. Satu utas rambutmu pun tidak akan jatuh ke tanah tanpa izin Tuhan. Haleluya. Pertanyaannya, mengapa kita tidak perlu takut? Sebagian kita berkata, gimana saya nggak takut? Kondisi keuangan saya, bagaimana saya nggak takut? Situasi politik, bagaimana saya nggak takut? Situasi perekonomian dunia hari-hari ini, bagaimana saya nggak takut? Tingkat narkoba, tingkat seks bebas, sementara anak-anak saya masih remaja. Bagaimana saya nggak takut? Saudaraku, iblis selalu membuat kita merasa ada alasan pembenaran kalau kita takut. Tapi hari ini saya mau ingatkan buat saudara sekalian. Daud berkata, melewati lembah kekelaman sekalipun aku tidak takut bahaya. Jadi saudaraku, takut atau tidak bukan soal keadaan. Takut atau tidak soal suasana hati dan keputusan jiwa kita. Kalau kita mau takut dalam segala situasi kita bisa takut. Di rumah kita bisa takut. Di perjalanan kita bisa takut. Di mobil kita bisa takut. Di pesawat kita bisa takut. Tapi sebaliknya, kalau kita mau beriman, di tengah tekanan, di tengah goncangan, di tengah badai, kita juga bisa beriman. Karena kita tahu Tuhan kita hebat dan tidak pernah mengecewakan kita. Haleluya. Mengapa kita tidak perlu takut? Yang pertama, karena Tuhan kita selalu menyertai kita. Alkitab ingatkan kita, roh yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati ada di dalam diri kita. Pertanyaan saya, untuk itukah kita masih takut? Kalau roh yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati menyertai kita, ada di dalam kita, lalu kita masih takut, ada sesuatu yang gak beres dalam hidup kita. Artinya kita gak percaya. Artinya kita gak yakin. Kita sibuk dengan logika dan perasaan kita sendiri. Kita mulai bingung, ya tapi kok keadaannya begini, loh, keadaannya mau apapun, kalau Tuhan beserta kita, dia bereskan semuanya. Langit dan bumi Tuhan punya kok. Saya tidak boleh takut. Itu aja kuncinya. Tuhan beserta saya. Karena itu Alkitab bilang apa? Jika Allah di pihak kita, tidak ada yang dapat melawan kita. Bahkan Daud bilang apa? Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa. Sebab dia sendiri yang akan menginjak-injak lawan kita. Haleluya. Yang kedua, karena Roh Kudus akan justru memberi hikmat dan pelajaran-pelajaran berharga di balik setiap keadaan yang sukar. Maka Yesus bilang, aku naik ke surga, tapi aku tidak meninggalkan kamu sebagai tim piatu. Aku akan memberi seorang penolong lain yang akan menyertai kamu selama-lamanya. Tahukah saudara? Justru di masa-masa yang sukar, Roh Kudus akan memberi hikmat dan pelajaran-pelajaran berharga. Makanya Alkitab berkata, ketika kamu diperhadapkan di sidang-sidang pengadilan, kamu gak perlu takut. Karena Tuhan yang akan memberitahu apa yang harus kau katakan. Berarti justru di masa-masa terjepit, justru di masa-masa gak ada pengharapan. Justru di masa-masa yang penuh dengan tekanan. Justru di situ Tuhan akan berhikmat. Tuhan akan nyatakan kemuliaannya. Dan kita akan mendapat pelajaran-pelajaran yang berharga. Haleluya. Yang ketiga, karena malaikat menjamin bahwa kita tidak akan mengalami bahaya dan kecelakaan. Alkitab bilang satu utas rambutmu pun tidak akan jatuh ke tanah tanpa seizin Tuhan. Alkitab bilang 1000 boleh rebah di sisi kirimu, 10.000 boleh rebah di sisi kananmu. Itu tidak akan menimpamu. Alkitab bilang singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Berarti pasukan malaikat yang menjaga kita akan menjamin bahwa hanya yang terbaik yang akan kita nikmati dan kita alami. Boleh gak saudara stop takut? Makin kau takut, engkau makin terjajah. Ayub bilang apa? Apa yang ku takutkan itu yang menimpa aku. Berarti hari ini kita gak mau hidup dalam ketakutan lagi. Ketakutan adalah cara iblis untuk menjebak orang percaya. Tapi kita anak-anak Tuhan tetap beriman dan percaya. Karena Alkitab bilang orang benar akan hidup oleh iman. Haleluya. Dan yang keempat, karena setiap janji-janjinya pasti tergenapi. Kalau kita lihat situasi dan keadaan kita boleh takut. Tapi kalau kita pegang janji Tuhan, kita tahu langit dan bumi akan lenyap. Tapi firman Allah tinggal tetap. Janji Tuhan ya dan amin. Keadaan bisa berubah. Tapi apa yang Tuhan firmankan pasti terjadi. Apapun yang sedang terjadi, ngomong sama diri saudara sendiri, saya tidak perlu takut. Ada Tuhan yang jaga saya. Ada Roh Kudus yang membimbing saya. Ada pasukan malaikat yang mengawal kehidupan saya. Dan janji-janji Tuhan akan dibuktikan. Akan tergenapi dalam hidup orang-orang yang percaya. Makanya Alkitab bilang, orang yang bertahan sampai kesudahannya. Itu yang boleh selamatnya. Orang yang gak takut, orang yang gak gentar, orang yang gak kompromi. Orang yang tetap bertahan. Karena iman
Dia yang akan melihat kemenangan yang Tuhan sediakan. Haleluya. Nah, ada banyak orang yang karena dia takut, dia menebar ketakutan. Tahu nggak ini begini? Aduh, tahu nggak begini. Jadi selalu menebar ketakutan. Anak-anak Tuhan tidak pernah menebar ketakutan. Karena ketakutan itu sangatlah berbahaya. Saya ulangi sekali lagi, ketakutan itu sangat berbahaya. Saya ulangi sekali lagi, ketakutan itu sangat berbahaya. Saya ulangi sekali, ketakutan itu sangat berbahaya. Yang terakhir saya ulangi sekali, ketakutan itu sangat berbahaya. Saya mau ini tertanam dalam hati setiap saudara. Mau ketakutan itu sangat berbahaya. Kalau saudara tanya kenapa? Yang pertama saya pelajari karena seorang penakut akan selalu gagal dalam mengambil keputusan-keputusan yang tepat. Sebab sebelum mengambil keputusan, pertimbangannya bukan pertimbangan yang sehat, tapi berdasarkan emosi kekhawatirannya. Jadi orang-orang takut sulit mengambil keputusan yang tepat. Karena dasar pertimbangannya sudah salah. Karena selalu saya katakan, keputusan yang hebat lahir dari dasar yang baik. Tetapi kalau dasar kita udah emosi ketakutan, emosi kekhawatiran, emosi kebimbangan, maka otomatis analisa kita pun salah. Dan karena dasar analisa salah, analisanya menjadi salah, berarti hasil analisa juga akan menjadi ngawur, saudara-saudara. Dan Alkitab bilang walaupun gak ada alasan untuk berharap, kita tetap berharap. Kenapa? Karena dasar kita teguh. Bahwa Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Haleluya. Kedua, saya pelajari seorang penakut akan sulit untuk bersyukur dalam segala hal. Karena selalu melihat hal negatif. Lihatlah orang-orang yang penakut, pengecut, orang-orang yang khawatir, susah bersyukur. Lalu yang dia lihat hal-hal negatif. Makanya adik-adik muda selalu saya ingatkan. Kalau cari pasangan teman hidup, jangan sekedar oh dia ganteng, dia cantik. Tapi lihat orangnya penakut nggak? Mungkin sih waktu pacaran seru-seru aja gitu, orangnya penakut. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, hidup dengan seorang penakut, itu tekanan yang sangat berat. Kenapa? Karena setiap kali iman sudah sebesar apapun, dibunuh dengan apa? Ketakutan-ketakutannya. Karena orang takut adalah orang yang dipakai setan untuk menebar ketakutan di mana-mana. Hari ini sebagai hamba Allah saya mau bilang, ketakutan bukan perlu dimengerti, ketakutan harus dilawan. Jangan bilang sama saya, saya memang orang yang penakut, mbok dimengerti. Saya memang penakut, kok istri saya nggak ngerti, saya penakut, kok suami saya nggak ngerti. Bersyukurlah kalau orang sekitar saudara nggak mengerti ketakutan saudara, tapi justru mendorong saudara untuk lebih beriman dan berani. Karena kalau semua orang sudah mengerti ketakutan saudara, saudara akan dibelenggu lebih parah, lebih belenggu lebih parah, dibelenggu lebih parah. Air terjajah dalam ketakutan. Dan ingat, ketakutan bukan keadaan, tapi ketakutan adalah roh yang bukan dari Tuhan. Kalau dia roh yang bukan dari Tuhan, artinya dari apa? Dari setan, saudara. Dan kalau roh itu roh setan, dia akan belenggu saudara, menghancurkan saudara. Bukan hanya saudara, semua di sekitar saudara. Itu sebabnya selalu saya bilang, mengerikan sekali ketakutan ini. Ada banyak orang pikir ketakutan hanya kelemahan manusiawi. Wajarlah pendeta, dia sih beriman sama Tuhan. Cuma dia satu kelemahannya, dia orang yang agak takut gitu. Itu bukan kelemahan, itu ikatan yang harus dilawan. Orang-orang takut harus berkata, dalam nama Yesus, roh yang menyebabkan ketakutan aku perintahkan keluar. Maka kau bebas dan kau hidup dalam roh kemuliaan Tuhan. Haleluya. Yang ketiga, seorang penakut cenderung menghalalkan segala cara. Kenapa orang pergi ke dukun? Padahal dia orang Kristen. Kadang-kadang karena takut. Habis gimana saya udah doa-doa, kok kayaknya belum ada pertolongan. Dia katanya lewat ini lebih gampang. Nah ini dia. Kenapa orang pakai narkoba? Karena dia takut menghadapi kehidupan. Ada banyak orang menghalalkan segala cara dalam hidupnya. Alasannya hanya simpel sekali. Karena ketakutan. Anak-anak Tuhan, percaya betul, Tuhan tidak pernah beri batu untuk anak-anak yang minta roti. Hidup Kristen bukan hidup tanpa masalah. Tapi hidup Kristen adalah hidup tanpa ketakutan. Karena kita tahu apapun yang terjadi, Tuhan tidak pernah mempermalukan dan mengecewakan kita. Saudara-saudara yang sakit, berhenti dengan ketakutan saudara. Jangan biarkan akhir ketakutan, saya udah mau mati, saya akan stroke seumur hidup, saya akan begitu terus gitu menjajah pikiran saudara. Mulai hari lawan ketakutan. Apapun yang terjadi, bilang aku masih punya Tuhan, masih ada mujizat. Oleh bilur-bilur Kristus aku mempercayai disembuhkan. Haleluya. Dan yang keempat, karena seorang penakut sulit untuk taat akan firman Tuhan. Seorang penakut selalu punya alasan. Ya saya sih tahu firman Tuhan, tapi dalam kondisi begini, tapi kan. Saudaraku, apapun yang terjadi, bukankah beriman lebih baik? Apapun yang terjadi, bukankah taat dan setia pada Tuhan itu lebih baik? Stop dengan ketakutan. Sorry untuk bilang ketakutan bukan keadaan. Tapi ketakutan adalah belenggu iblis. Dan ketika iblis membelenggu, dia membuat keadaanmu makin parah. Dan bukan hanya makin parah. Dia membawa virus kemana-mana. Lewat hidup. Gak mau kan dipakai setan untuk menebar ketakutan. Pertanyaan saya, masih mau tetap hidup dalam ketakutan?
Atau hati kita bilang, enggak Tuhan, saya mau bangkit.